Sahabat Mari Bicara tentunya kalau bicara tentang pertanian ini Ya, tidak sangat akan kompleks, bisa, tidak akan kompleks, selesai. tidak Dan akan ini sangat menarik sekali ya, saya pribadi sahabat Mari Bicara sangat disegarkan gitu ya pemahaman saya begitu ya. Bahkan saya ini tertarik untuk jadi petani lagi nih. Cukup kita mempengaruhi saja. Biar kita yang kondisikan. Mabar Bicara Podcast, bicara tentang mabar. Selama Abang Ewa interaksi dengan orang-orang petani begitu ya. Siap. Apa yang paling terberat ini Eva untuk berinteraksi, memberikan ilmu pengetahuan, membimbing dan lain sebagainya itu? Kalau bicara soal tantangan di lapangan, Kakak Luis, Yeah. mau profesi apa saja, saya yakin Selalu ada. percaya selalu ada. Oke. Tapi intinya selain selalu ada itu hambatan-hambatan, tentu seiringnya juga adalah selalu ada jalan, selalu ada solusi kan begitu. Yang penting kita tetap semangat kan Oke, gitu, sehat. Pertama begini, ini kan sesuatu yang menurut mereka sudah ini loh petani yang sesungguhnya, maksudnya bagi pemahaman mereka ya. Ya, itu sudah top di petani itu. Kita kan sedang mau membongkar itu kan, mau merobohkan dengan tawaran yang baru kita kan. Iya. Itu tidak mudah loh Kakak Luis. Iya. Mereka pikir lah, lu siapa? Iya. Gitu. Saya gini, Juga ini anak nih sarjana pendidikan, gaya-gaya mau omong petani begitu. Kalau saya ibaratkan Kakak Luis, untuk mempengaruhi satu petani saja, itu sama artinya kita memikirkan satu kabupaten ini. Oke. Kenapa? Itu tadi karena merubah pola mindset orang itu kan tidak mudah. Itu kan hidup. Mental yang sudah tertanam sejak puluhan tahun gitu ya. Sudah tanam puluhan tahun. Praktis yang dialami oleh Eva ini apa tuh tantangannya? Sepertinya. Contoh apa tuh? Petani ini kan jarang datang ke kota. Kita tawarkan satu jenis produk yang laku di pasar misalnya. Kita bergeser lagi, selain Lombok ada selain sayuran ada tomat kan begitu. Oke. Bapak Ibu, Eva mau berbagi informasi misalnya. Ini bicara dengan petani Kak Luis. Sekarang di Kota Labuan Bajo sekarang sangat membutuhkan sekali produk-produk seperti ini. Tomat misalnya. Mari yuk kita tanam tomat Mari misalnya. kita tanam. Kakak Luis, betul mereka dengar, betul mereka nyimak. Tetapi sulit untuk mau praktekkan atau memulai. Oke. Nah, tugas kita ya, itu di hal seperti itu kan menjadi tantangan sudah buat kita. Betul. Nah, karena tujuan baik, niat baik kita menginformasikan sesuatu kebutuhan yang ada di kota untuk bisa mereka akumulasikan dari desa nanti kan ke kota. Nah, pertama begini, cukup Bapak Ibu siapkan lahan. Iya. Nah, nanti Benihnya? benih bantu untuk Bapak Ibu. Dan ini gratis atau bagaimana? Gratis tanpa pungut. Luar biasa nih. Yang kedua, Iya. kadang petani bilang, ini tantangan, ini yang fakta di lapangan. Ya, bibitnya sudah ada, nanti perawatannya bagaimana? Tantangan lagi buat kita. Artinya Sudah tantangan kedua. Kios Eva ini harus rela donasi lagi nih. Gitu kan. Kadang ada petani yang tahu kakak Eva ada kios Eva Tani. Ada yang lain petani ya tidak tahu kan gitu. Akhirnya saya menjelaskan. Begini, kalau permasalahan perawatan itu urusan kedua. Nanti tidak hanya sendiri ya begitu. Maksudnya tidak hanya kita nanti yang untuk perawatannya. Kakak Eva hadir untuk memberi solusi di sana. Itu yang memberi penguatan terhadap petani. Dan kita harus buktikan itu Kakak Luis. Dan support mereka secara penuh dan tulus. Begitu. Kemudian setelah tumbuh ya jelas untuk membuktikan kepada mereka biar tingkat kepercayaan mereka terhadap kita harus buktikan dengan tindakan. Kasih ini pupuk gratis lagi. Wow. Gratis. Terus itu yang ketiga. Iya, pupuknya, benihnya ada, pupuknya ada nanti. Bagaimana lagi pemasaran? Sebenarnya program dari pemerintah saat ini sangat luar biasa. Begitu. Tetapi saya ini pelaku di lapangan Kakak Luis. Maksudnya yang saya bicarakan ini bukan pendapat pribadi tapi berdasarkan pengalaman. Testimoni dari masyarakat petani itu sendiri. Pemerintah sudah melakukan banyak program soal pertanian. Hanya persoalannya adalah tidak ada penanganan dari hulu ke hilir tadi. Misalnya adalah di pemasaran. Pemerintah hanya mengkampanyekan, ayo tanam-tanam ini loh ada program cabai, ini loh ada program wortel, ini loh ada program buah-buahan misalnya. Tetapi petani itu ketika setelah tanam mereka bingungnya adalah di pemasaran itu. Mau dijual kemana? Karena pemerintah tadi sudah tidak hadir lagi di sana kan begitu. Oh, artinya pemerintah hanya hadir di awal. Makanya harapannya semoga ya pemerintah tidak cukup hanya memberi benihnya, mulai sampai pada penanganan pemasaran. Memang apa dampaknya ya, Wak, ketika itu yang terjadi, yang dari cerita masyarakat itu? Dampaknya adalah
niat petani untuk menanam atau memulai sesuatu yang baru yang kita tawarkan, mereka tidak akan takut. Intinya takut untuk mereka trauma karena kejadian sebelumnya kan. Misalnya habis energi, habis uang, betul, begitu ya. Misalnya begini, ketika kita datang memberi pengaruh kepada mereka bilang, Kakak Eva, 1 tahun lalu ada program dari pemerintah untuk tanam jagung serba, misalnya. jagung. Selain mereka memberikan benih tanaman, mereka juga akan dalam pertemuan ya, mereka juga akan mempersiapkan sampai pada pemasaran. Yeah. Setelah hasil panen itu terjadi, pihak pemerintah tidak ada di lapangan untuk membeli atau istilahnya hadir pihak ketiga lah begitu untuk memasak atau dijualkan atau dibelikan gitu. Nah, sehingga mereka trauma. Ini fakta ini. Dan banyak petani yang pikiran atau alasan-alasannya mendasarnya itu salah satunya itu. Akhirnya Kakak Eva tawarkan bahwa Eva Tani hadir Bapak Ibu, itu yang saya jelaskan, tidak hanya fokus di pembagian benih gratis atau pengobatan gratis, tetapi Kakak Eva juga hadir sampai pada penanganan, membeli semua hasil-hasil pertanian yang ada di kita punya wilayah. Oh begitu. Jadi Eva sudah memberikan sosialisasi tentang bagaimana pengelolaan pertanian, lalu membantu untuk perawatan hingga proses panen begitu, dan Eva juga memborong semuanya dan dijual kemana? Labuan Bajo atau di Tirang? Hasil pertanian kita di wilayah kita punya wilayah ini, itu semuanya adalah laku di pasar bebas sebenarnya. Selama ini yang menguasai pasar bebas atau pasar di kota kabupaten super premium ini justru adalah produk-produk dari luar. Misalnya Sulawesi, Bima, Sapi, Sumbawa, bahkan dari Kalimantan buah-buahan ya. Dari Ende, Bejawa. Sementara produk-produk yang mereka bawa ini adalah hidup loh di kita punya wilayah ini. Tanam sayur hidup loh di wilayah Kecamatan Boleh. Tanam buah hidup loh di daerah Kempo ke sana. Gitu. Ngapain kita ambil barang dari luar terus dijual di sini baru kita masyarakat sendiri yang beli. Sementara lahan kita ada, potensi alam kita intinya sangat mendukung sebenarnya. Saya mau merubah itu. Begitu. Pelan-pelan kita mau mencoba bawa, makanya kita bawa ke pasar bebas. Di pasar Kota Labuan Bajo ini. Untuk bicara di pasar Kakak Luis, pasar Kesambi, pasar baru, sekarang sudah 2 tahun kan Kakak Eva bergelut di sana kan? Kita ketemu dan mereka di sana kayak keluarga lagi Kakak Luis. Gitu. Maksudnya sudah baku kenal semua dengan orang-orang di pasar kan begitu. Intinya gampang Kakak Eva memasarkan barang hasil pertanian dari kita punya wilayah ini untuk dipasarkan ke pasar bebas ini. Gitu. Karena kita sudah menjalin kerjasama gitu. Luar biasa. Nah, misalnya satu stand mau apa misalnya ya saya siap untuk suplai sayurnya, saya siap untuk suplai tomatnya, saya siap untuk suplai lomboknya gitu. Pisang juga gitu, kelapa juga begitu, jeruk nipis banyak. Sengaja saya bicara satu persatu ya biar masyarakat Manggarai Barat ini kan menanam itu yang kita sebutkan tadi itu. Itu kan barang yang sangat butuh di kita punya daerah ini. Nah sejauh ini yang pasar butuh itu apa saja, Ewa? Sebenarnya yang paling dibutuhkan. Sebenarnya semuanya itu sangat butuh. Lihat saja kan lucu, mohon maaf ya, orang Jawa jual sayur-sayuran sampai di saya punya kampung di Tirang maksudnya di pusat ibu kota kecamatan di pusat desanya. Sampai di sana sayur yang datang dari Bima tadi dijual ke kampungnya yang beli lucu yang beli ini petani nih. Kan lucu. Kita kan mau merubah itu kalau untuk mengurangi pengeluaran kita ya coba kita manfaatkan lahan tidur ini. Betul. Gitu, investasi ke industri pertanian itu kan begitu. Nah, terus dari soal pemasaran sebenarnya kalau begini. Boleng, kita tahu bahwa Kecamatan Boleng itu adalah salah satu kecamatan penyangga dari industri pariwisata super premium itu sendiri kan. Kenapa? Secara topografi kemudian jarak antara kota kabupaten hanya 45 menit. Hanya 45 menit. Betul. Gitu. Itu berarti bahwa secara mobilitas, jangkauan mobilitas produk-produk kita dari wilayah Kecamatan Boleng ini dibandingkan dengan yang lain itu kita yang tercepat. Lebih unggul loh. Betul. Kita lebih cepat. Kenapa? Begini Kak Kulis. Ada beberapa jenis kerusakan barang gitu ya. Pertama seperti yang kita diskusi tadi, yaitu ada kerusakan biologis. Kerusakan biologis itu adalah mulai dari pada saat benih, pembibitan intinya, di perawatannya. Itu kan kerusakan biologis. Yang kedua adalah kerusakan fisik. Kusut Kusut. Kerusakan fisik ini adalah
itu dipengaruhi karena barang itu mobilisasi. Mobilisasi ini kan bayangkan ya bahwa dari jarak jauh dari Bima misalnya dari pakai Bima ferry misalnya, begitu kemudian masuk ke mobil mobil. di mobil kan baku tendes. Oke. Betul kita dilihat secara kasat mata hijau barangnya bagus. Intinya kualitas dilihat secara kasat mata. Tetapi sebenarnya kita tidak sadar bahwa itu barang yang sebenarnya nilai atau yang mengandung proteinnya sudah berkurang, bahkan sudah tidak ada. Bayangkan kalau sampai dalam perjalanan sampai 3-4 hari dalam perjalanan. Dari Sulawesi misalnya sayur-sayuran itu ya. Gitu. Dari ND Bejawa. Saya ambil contoh saja, itu yang hal-hal yang saya mau pengaruh kepada petani begini. Dari Bejawa datang misalnya untuk Lombok atau sayuran dari Bejawa jam 4 subuh mereka bangun dari sana. Jam 4 subuh ya, start. Kita orang Boleng, masyarakat kecamatan panen Boleng, jam 6 pagi. Petik jam 7, jam 7 Kakak Luis. Petik jam 7, setelah minum kopi 7.45 pagi sudah tiba di sini. Tidak, petik jam 7, jam 12 siang. Saya sebagai pelaku untuk pembeli tiba di lapangan, beli, kemudian jam 1 antar, hanya 45 menit. Intinya ya kurang lebih jam 2-an atau jam setengah 3 paling lambat kita sudah tiba lebih awal dan kita lebih duluan tiba di pasar. Iya. Dibandingkan yang dari jauh tadi. Potensi kerusakan fisiknya tidak ada. Oke. Dan itu betul-betul produk yang istilahnya masih layak segar, layak dikonsumsi. Iya. Proteinnya bagus. Dari segar, secara fisiknya dan tidak bisa rusak. bertahan lama sampai 2-3-4 hari. Oke. Dibandingkan yang dibawa dari tempat jauh. Ya mungkin higienitas juga ya. Iya. Misalnya taruh di mobil, kena dengan oli kah, apakah begitu. Oke. Karena sasaran kita makan produk yang kita makan kemudian masuk ke dalam tubuh kita itu sasarannya adalah untuk kesehatan kan? Kesehatan. Bukankah begitu Kak Kalis? Betul. Sepakat. Iya. Bagaimana sesuatu kesehatan itu bisa dicerna di dalam tubuh kalau yang kita konsumsi itu nilai gizi, nilai protein, vitaminnya sudah berkurang. Oke. Ya, sepakat. Makanya saya bilang bahwa bersyukur loh kita masyarakat Kecamatan Boleng sebenarnya. Yang dekat dengan pusat kota. Pusat sentral pusat ibu kota kabupaten ini. Oke. Super premium ini. Oke. Gitu. Secara jangkauan mobilisasi produk kita ini dekat. Ya. Begitu. Oke. Ya, sahabat berbicara ya, tentu kita mendengarkan bagaimana ini bukan propaganda sesungguhnya, tapi memang propaganda, tapi sangat positif. Bagaimana berbagi cerita yang motivatif dari salah satu anak muda yang sudah membuktikan kecintaannya untuk merubah mindset begitu, serta membantu para komunitas petani di salah satu wilayah kecamatan khususnya di Boleng ya, di Terang, wilayah Terang umumnya begitu, untuk bagaimana mengelola pertanian yang baik dan benar sehingga mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Dan tentunya sebagai pemasok begitu untuk kebutuhan konsumsi ya, keseharian di Kota Labuan Bajo ini bisa terpenuhi begitu. Dan setidaknya tadi bagaimana yang disampaikan oleh Bung Eva ini bukan hanya job seeker tetapi job creator gitu ya. Kita sedang jadi menciptakan lapangan kerja. Karena bagaimanapun ketika Eva kemarin sudah berhasil mensosialisasikan beberapa skema pengembangan pertanian, itu artinya petani-petani di sana sudah punya pekerjaan. Jadi itu terjadi yang disebut dengan job creator, sudah membuat buka lapangan kerja. Lalu distribusi hasil pertanian itu juga memberikan lapangan kerja kepada yang lain. Jadi luar biasa, anak muda yang sangat luar biasa sekali. Saya bercontoh Kak Kalis yang konkret ya. Yeah. Ada salah satu kelompok petani di Desa Sepang ya, Kecamatan Boleng. Mereka punya lahan yang cukup besar, salah satu mereka adalah 8 bujur. Oke. Di sana sekarang Kak Kalus, mereka bisa mempekerjakan orang sampai 8 orang. Bayangkan Kak Kalus. Tapi ini fakta. Fakta ada semua dokumentasinya. Oke. Saya jelaskan. Biar kita tidak di dunia imajinasi khayalannya. Betul. Misalnya begini Kak Kalus. Saya pesan besok, malam ini saya konfirmasi dengan mereka. Besok yuk, saya mau ke Labuan Bajo bawa Lombok. Boleh nggak? Bisa nggak? Ada waktu nggak besok? Gitu untuk suplai ke pasar kan begitu. Pesan ke petani nih. Oke katanya yang punya lahan petani. Oke. Malam mereka sudah cari pekerja. Untuk petik besok. Oke. Kakak Luis. Dari jam 7:30 pagi sampai jam 12. Hariannya 25.000. Oke. Besar kan? Iya. Hanya setengah hari. Iya. Hanya berapa jam? Iya. 25.000. Yang penting karena kita kan target semakin banyak kiloan,
semakin banyak keuntungan buat mereka dan ya kita juga sebagai pelaku pembeli kan begitu. Intinya di sana ya kita harus kerja target gitu. Oke. Sehingga untuk mencapai target, misalnya hati-hati loh, biar kita tidak bersamaan dengan barang-barang dari luar. Jam 12 besok harus selesai, langsung saya go ke Labuan Bajo misalnya. Oke. Kita harus tiba duluan gitu ya. Kita harus jelaskan begitu kepada petani. Gitu. Sehingga mereka bisa mempekerjakan 8 orang untuk memetik itu dengan harian 25.000 setiap hari, Kakak Luis. Luar biasa. Itu salah satu yang konkret itu. Oke. Luar biasa ya, sahabat Marbicara. Tentunya kalau bicara tentang pertanian ini sangat kompleks, tidak akan selesai. Dan ini sangat menarik sekali ya, saya pribadi sahabat Marbicara sangat disegarkan gitu ya pemahaman saya begitu ya. Bahkan saya ini tertarik untuk jadi petani lagi nih. Oke. Cukup kita mempengaruhi saja. Biar kita yang kondisikan. Oke. Nah, tentu sahabat Marbicara ada yang menyaksikan saat ini begitu ya. Ada baiknya mungkin kita ingin mendengarkan apa sih pesan dan harapan dari Abang Ewa ini kepada teman-teman kita, anak-anak muda yang mungkin sarjana, mungkin juga sarjana pendidikan atau SPD gelar akademiknya, tetapi mencari kerja di bidang keguruan dan belum dapat. Apa pesan saudara? Oke, sebelum sampai di sana Kak Luis, ada satu hal yang saya lupa sebelum sampai pertanyaan tadi. Begini Kak Luis, kadang misalnya tadi kan kita bicara pembagian benih gratis, kemudian pupuk gratis gitu. Satu begini Kak Luis, untuk meminimalisir pengeluaran belanja pupuk, misalnya selain pupuk yang saya bagi atau benih yang saya bagi misalnya, untuk meminimalisir itu saya juga melatih masyarakat petani itu untuk bisa menciptakan pupuk non kimia. Organik ya. Organik. Itu kita dapat melalui pelatihan-pelatihan yang diprogramkan, yang digaungkan oleh keuskupan melalui paroki dan diteruskan di stasi. Karena kebetulan selama saya sekarang ini sudah salah satunya yang menjabat ketua OMK. Luar biasa Bapak Ketua. Maksudnya apa ya? Pengetahuan itu kan, pengalaman itu saya bisa implementasi dan teruskan ditularkan ke sana. Sehingga petani itu mulai dari pencegahan penyakit dan pemupukan itu bisa loh non kimia. Sehingga hasilnya sangat manfaat bagi konsumen. Kemudian dari segi kesehatan mantap. Betul. Makanya saya bilang petani mantap, petani hebat, petani jaya. Mantap. Nah, kembali ke yang tadi. Apa pesan saudara? Pertama begini, saya harapnya Kakak Luis begini. Semua anak muda, selain yang baik yang bergelut di setiap instansi maupun yang saat ini belum memiliki pekerjaan saya harap kita harus menjadi bawa perubahan untuk daerah kita. Itu yang pertama. Kita harus menjadi tokoh petani milenial. Untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang positif terhadap petani atau orang-orang tua kita. Gitu. Sehingga bahwa dengan cara seperti itu secara tidak langsung kita mendukung kemajuan kita punya daerah tercinta ini. Luar biasa. Itu harapan. Dan tentunya itu akan berakibat pada bagaimana marginalisasi ya. Iya betul Kak. Para petani kita. Kemudian dari serbuan produk dari luar. Harapannya juga adalah semua stockholder atau pemangku kepentingan kebijakan harus betul-betul serius untuk tangan soal permasalahan petani yang terjadi sekarang. Kenapa? Karena untuk membangun daerah harus melalui pondasi yang dasar. Yaitu petani ya? Yaitu petani. Petani itu di mana? Bukan di kota. Bukan di kota super premium. Betul. Mereka adanya di desa. Jauh dari sentuhan. Jauh dari informasi. Jauh dari pembangunan fisik dan lain sebagainya. Pokoknya banyak keterbatasan. Harapannya begini Kakak Luis. Pemerintah, saya kira begini. Ini program ini sudah bagus sebelumnya pemerintah. Mari kita lebih gencarkan lagi, maksudnya lebih semangat lagi. Mari kita kerja berkolaborasi. Kakak Ewa siap untuk membantu pemerintah. Saya harap pemerintah juga siap untuk membantu Kakak Ewa ke depan dalam soal bibit-bibitan dan pengobatan. Luar biasa. Artinya jangan gaungkan dari kota agar masyarakat di desa ini dengar. Betul, masyarakat di desa ini dengar soal kebijakan itu. Tapi bagaimana menggerakkan nuraninya mereka untuk bertindak? Tidak cukup dengan tidak cukup dengan retorika. Begitu. Tidak cukup dengan propaganda, tidak cukup dengan kasih motivasi ke gitu. Kita harus action, tindakan. Seperti yang Kakak Ewa lakukan ini
Luar Ya, biasa. kurang lebih seperti itu ya kalau Luar biasa ya. Oke, sahabat berbicara, tentunya ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Kita semua Bro Ewa tentunya apresiasi Siap. ya. Terima kasih. Ini yang disebut dengan bagaimana kita membangun bangsa. Bangsa, betul. Kita membangun daerah, tentunya bangsa Manggarai Barat ini dari keterbelakangan. Apa yang Ewa lakukan ini tentunya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan komunitas pertanian kita ya, khususnya ada di Lengkong Terang, agar jangan berpaku pada satu jenis bidang usaha Tidak boleh di bertahan di pertanian. zona nyaman. Betul. Pokoknya Oke. bagaimana saja membuat petani itu mantap, petani itu hebat, petani itu jaya. Berbicara dengan anak muda yang cemerlang dan cerdas seperti ini memang harus membutuhkan waktu yang berlipat ganda begitu ya. Tentunya sahabat berbicara kita akan buat dalam bentuk serial podcast tentang bicara bagaimana petani milenial meruntuhkan mindset tentang bagaimana petani konvensional ini tampaknya begitu compang-camping dan tak ternilai begitu ya. Tetapi dengan hadirnya Ewa sebagai salah satu anak muda yang membawa ilmu pengetahuan dari berbagai daerah yang sudah ia datangi dan dia implementasikan untuk merubah kehidupan di Lengkong Terang gitu ya. Akhirnya dari kami berdua ya, Abang Ewa terima kasih banyak sudah berbagi motivasi dan informasi kepada kita semua dan tentunya mewakili masyarakat Manggarai Barat. Kita ucapkan terima kasih banyak telah membantu sesama masyarakat Manggarai Barat khususnya di Lengkong Terang untuk berubah ya pola pengembangan dan pengelolaan pertanian. Dan terima kasih sekali lagi, sampai jumpa saat baru bicara di serial podcast saya bersama dengan Ewa sebagai pemilik dari Ewa Tani gitu ya. Petani hebat, petani mantap dan petani hebat, petani mantap, petani jaya. petani jaya. Mantap.